Oke, kenapa kemudian Prof. Mahfud dan juga Gus Imin tidak tampil menyerang atau ofensif ini kayak lagi mau main sepak bola ya. Tapi ketika debat Cawapres kemarin, kita akan bahas sudah lengkap di sini, ada perwakilan dari masing-masing paslon dan juga pengamat politik. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Ciko Hakim. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman. Terima kasih juga. Oh, ini kayak kampanye dong. Kayak kampanye ya. Oke. Ini juga ada Bang Gian Valenro Sitorus, perwakilan Timnas Amin. Selamat pagi, terima kasih Bang Gian sudah hadir, dan juga sudah hadir juga analis politik Foxpol Research and Consulting, Mas Pangi Syarwi Caniago. Terima kasih Mas Pangi, selamat pagi sudah hadir. Mbak Vita. Untuk memantik diskusi kita yang mau perbola nih kalau ngomong bola. Kita langsung ke Mas Pangi dulu. Ini kenapa sih Mas, kok Prof. Mahfud dan juga Gus Imin ini tidak tampil menyerang gitu ketika debat Cawapres kemarin, karena memang ada rasa sungkan karena memang masih ada di kabinet, atau sebenarnya ada variabel lain yang mempengaruhi itu? Sebetulnya bisa 3 variabel ya, pekeuhnya kita. Yang kedua, memang dapurnya partai koalisinya Pak Anies maupun Mas Ganjar kan masih ngepulnya masih di istana kan. Itu juga menjadi beban kan. Berbeda kalau mereka misalnya selama ini tidak pernah makan di istana atau ngepul istana, itu membuat mereka akan lebih tidak terbebani kan. Itu yang saya katakan dalam pendekatan kita historikal ideologi kita, partai kita itu kan nggak jelas. Biasanya kalau misalnya ada embarkasi yang jelas seperti di Amerika Serikat, kalau yang kalah dia menjadi automatically menjadi oposisi, dan dia tidak pernah mencicipi istana. Jadi tidak ada beban untuk melakukan ofensif menyerang, dan tidak ada kekhawatiran gitu. Ini yang kemudian kita bicara perubahan, tetapi PKB masih di kabinet, kemudian kita bicara tentang PDIP masih di kabinet juga nggak mungkin gitu kan, serba kesulitan walaupun itu adalah hasil pemilu 2019. Oke, apa risiko terbesar kalau misalnya kemarin ini keduanya tampil menyerang meskipun masih berada dalam kolam kabinet yang sama? Sebenarnya saya nggak tahu ya, karena Pak Prof. Mahfud itu dapat menteri mungkin karena jabatan, karena orang tuanya Gibran juga mungkin ya. Kalau nggak ada dikasih job nggak jadi menteri kan gitu, seolah-olah kan, karena menteri kan jabatan itu kan dari presiden sebetulnya kan, walaupun itu juga ada partai yang ngatur gitu. Tapi maksudnya ya jangan-jangan Prof. Mahfud nggak dapat kerjaan, nganggur kalau nggak ada dikasih jabatan oleh Pak Jokowi kan. Nah itu kan juga canggung ya, agak kebingungan juga. Makanya memang kalau misalnya partai itu jelas bahwa punya visi, kita kan belakangan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan politik dalam partai politik, termasuk beban-beban partai politik, karena tidak adanya konsistensi sikap politik, garis partai yang jelas. Sehingga kan misalnya, makanya koalisi kita kan rapuh kan, karena dibangun karena hamparan visi misi program bukan, tapi programatik juga bukan. Programatik, tapi lebih banyak koalisi dibangun karena rent seeking kan, koalisi berbasis mencari jabatan, mencari kekuasaan. Nah, ketika ada sumber kekuasaan itu dari presiden, yang bertarung anak presiden, mungkin itu juga ada kekhawatiran tidak terlalu ofensif, ada beban yang membuat, misalnya Pak Anies juga pernah jadi menterinya Pak Jokowi termasuk juga dari Caimin, karena ada beberapa menteri dari PKB juga. Ya, Caimin kan menteri di PKB masih ada sampai sejauh ini, tidak mengatakan mundur juga kan. Nah, ini yang saya pikir ketika di Amerika Serikat, kenapa seru ya ketika Republik dengan Demokrat, coba lihat debatnya itu. Karena memang mereka tidak mencicipi kekuasaan itu. Jadi artinya mereka ya mengatakan, ya mengkritik, kemudian mengevaluasi, langsung bablakan, itu kelihatan. Tetapi saya pikir ini yang menjadi partai kita hari ini nir ideologi. Itu yang membuat partai kita kian pragmatis dan transaksional. Jadi persamaan kepentingan yang mereka cari adalah ketika mereka nyaman, ada kekhawatiran juga untuk menyerang ofensif. Nah, berbeda dengan partai-partai yang punya embarkasi ideologi yang jelas dan batasannya jelas, sehingga mereka tidak cenderung kepada mencari jabatan kekuasaan. Itu yang kita berharap ke depan, partai ini harus jelas sikapnya oposisi atau koalisi. Nah, cenderung sebetulnya partai-partai hari ini pendukung Pak Anies itu adalah bagian dari pemerintah. Termasuk juga partainya Pak Ganjar udah pasti di pemerintah kan. Jadi susah untuk kemudian melakukan ofensif menyerang terkait dengan Pak Jokowi ya gitu. Betul demikian nggak sih Bang Gian? Caimin nampaknya kemarin juga banyak protes, tidak seperti Caimin biasanya yang belak-belakan, saling selepet gitu. Nampaknya kemarin berbeda, agak sungkan kelihatannya sama Mas Gibran. Secara sederhananya sebenarnya mengukur tensi saja sebenarnya, karena ada beberapa versi, ada beberapa jangka waktu debat kan. Lalu juga yang kedua sebenarnya
saya juga kurang setuju dengan apa yang digambarkan oleh Bang Pangi tentang tadi itu hanya asumsi-asumsi saja kalau dilihat tentang latar belakang bagaimana partai koalisi Pak Anies dan Caimin ini berada dekat dengan pemerintahan juga. Jadi sebenarnya secara unsur atau perjuangan politik kami itu sebenarnya jelas telah ukurnya sejak awal kita memperjuangkan arah perubahan itu. Lalu juga yang kedua bagaimana politik itu berpihak pada rakyat. Jadi apa yang kemarin ditampilkan oleh Caimin semuanya adalah program-program yang menjadi turunan-turunan dari visi misi kita kepada rakyat. Bukan hanya dalam konteks sekedar mengkritisi saja sebenarnya atas dasar kekuasaan atau tidak gitu, berada di oposisi atau tidak. Tapi lebih kepada sebenarnya keberpihakan kita kemana sih gitu. Jadi apa yang dinarasikan oleh Gibran kemarin di dalam debat Cawapres kemarin dan ditanggapi oleh Caimin, lalu juga terkesan kurang ofensif begitu, tapi rasa-rasanya buat kami itu sudah menjadi goals yang cukup untuk bisa memberikan pesan ke publik bahwa apa yang menjadi konsep duit tunggal antara Pak Anies dan Caimin ini untuk kemajuan itu membawa... Bang Gian, mungkin singkat saja sebelum kita jeda ya, berarti artinya ini supaya diskusinya komprehensif juga. Artinya Anda membantah yang disampaikan oleh Mas Pangi bahwa ada kekhawatiran karena memang ini kan PKB menteri masih ada di dalam kabinet. Sehingga ini untuk melakukan ofensif itu agak ragu karena ada positioning itu. Anda membantah soal itu, Bang Gian? Iya, secara komitmen awal sebenarnya koalisi ini dibangun antara Partai Nasdem, Partai PKB, lalu juga terakhir Partai PKB ada PKS gitu. Sudah jelas gitu komitmennya bahwa kita ingin membawa narasi perubahan untuk arah politik, arah kemajuan bangsa yang lebih baik begitu. Jadi kesepakatan tentang itu apa yang tadi disampaikan menurut saya kurang tepat. Karena sebelumnya kan sempat kenceng tuh Caimin soal jalan tol, soal IKN, kok kemudian tidak dibawa dalam debat gitu loh Bang. Sebenarnya kan sesuai dengan konteks saja yang diikuti oleh Caimin sebenarnya. Apa yang disampaikan kalau misalnya Caimin ada beberapa statement-statement yang sudah disampaikan selama ini di publik, itu lebih kepada narasi-narasi yang lebih luas kan gitu. Oke. Kalau paslon nomor 01 nampaknya kurang sepakat dengan Bapak Pangi. Bagaimana 02 dan 03 menanggapinya? Usai jeda ya Bang ya. Sesaat lagi untuk Anda. Sudah tahu kita. Nasib kita begitu.